Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini untuk metode pembelajaran kali ini kita akan belajar yakni surat Al-Insyirah. Sebelumnya, anak-anak apakah tahu apa itu surat Al-Insyirah? Tidak tahu, Pak. Surat dalam Al-Quran, Pak. Ya, Al-Insyirah adalah surat ke-94 setelah turunnya surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah memiliki arti melapangkan. Memiliki arti apa? Melapangkan. Ya, itu ya anak. Sebelum kita ulas asbabun nuzul dari surat Al-Insyirah ini, mari terlebih dahulu membaca surat Al-Insyirah. Sebelumnya kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan setelah saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Oke, setelah ini tadi kan saya ajarin dulu. Setelah ini saya sebut satu anak untuk membaca surat Al-Insyirah ini tanpa saya ajari. Wah, sulit, Pak Guru. Wah, gimana ya? Kepada Dek Bioki, silakan membaca surat Al-Insyirah sendiri. Yang lain mendengarkan. Baik, Pak Guru. Yuk, Alam nashrah. Bismillah dulu dong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, tepuk tangan. Ya Allah. Ya, koreksi sedikit kepada Dek Bioki. Harus ada bedanya ain dengan alif. Jadi harus ada penekanan. Ya, yang kedua kepada Dek Yuda, silakan dibaca lagi. Koreksi dari Dek Bioki tadi ainnya kurang menekan. Ayo, diawali dengan bismillah dulu. Satu surat, Pak. Ya. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Oke, teman-teman.
setelah ini kita akan belajar mengenai asal muasal surat Al-Insyirah ini. Surat Al-Insyirah adalah surat yang ke berapa? Sudah ada yang tahu? Apa tadi ya? Berapa tadi ya? 99. 94 Pak Guru. Ya, benar. Benar. Al-Insyirah adalah surat ke-94 yang turun di mana? Di Makkah. Ya, Madinah. salah. Ah, Yang benar adalah surat ini surat ke-94 dan turun di Makkah. Maka turun di Mekah, surat ini masuk ke dalam golongan surat Al-Makkiyah. Makkiyah. Betul. Nah, surat Al-Insyirah ini menceritakan tentang peristiwa besar, yakni yang bersejarah di umat Islam terlebihnya, yakni peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dinamakan surat Al-Insyirah? Surat Al-Insyirah berasal dari ayat yang pertama surat ini, yakni Nasrah. Nasrah ini merupakan kalimat jamak. Kalimat jamak dari kata syarrah yang berarti membelah, melapangkan. Peristiwa ini ketika Nabi Muhammad masih kecil, ya, malaikat Jibril turun. Gitu turunnya. Gitu. Naik apa Pak Guru turunnya? Turunnya terbang, jadi pakai sayap lurus turun. Nah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu karena Nabi Muhammad masih kecil, belum mengerti siapa itu, maka malaikat Jibril langsung membawanya ke tempat batu yang besar. Di situ Nabi Muhammad dibaringkan, lalu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dada Rasulullah dibelah. Diangkatlah jantung Rasulullah. Lalu dikasih tahu, ini setan yang ada di diri kamu. Lalu dicuci oleh malaikat Jibril menggunakan air yang dari surga, lalu dimasukkan kembali. Loh, apakah dijahit anak-anak? Tidak. Gak bisa Pak. Karena ini yang operasi malaikat ya. Yang operasi malaikat. Jadi operasi malaikat beda dengan operasinya dokter. Sampai-sampai ibu susuannya Nabi Muhammad ini kaget. Nabi Muhammad kelihatan terbelah dadanya tanpa ada orang di sekitarnya. Karena ibu susuan itu tidak mengetahui keberadaan malaikat Jibril. Lalu ibu susuan ini berlari memberitahu orang-orang Muhammad meninggal. Setelah itu kenapa? Setelah kembali ternyata Nabi Muhammad masih hidup dan yang dadanya yang terbelah tadi tertutup kembali. Itulah asal muasal turun surat Al-Insyirah yang secara materialnya, secara tidak kasat matanya kita bisa menyimpulkan dari surat Al-Insyirah ini bahwa telah melapangkan dadamu ini yang dimaksud dadanya siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Ya benar, dadanya Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan kami turunkan beban yang sangat berat. Bebannya Nabi Muhammad sebagai apa di sini? Nggak tahu Pak. Ya, beban Nabi Muhammad di sini adalah beban tanggung jawab besar dari seorang nabi. Tanggung jawab seorang nabi itu apa? Sebagai apa? Membimbing umat Pak. Ya, ada lagi ya Ki? Apa Pak?
Bingung Pak. Jangan tidur di kelas ya. Ngantuk. Selain itu Nabi bertugas sebagai apa? Selain membimbing umat. Sebagai penyampai wahyu Pak. Ya, itu juga salah satu yang benar. Oh, sebagai utusan Allah, Pak. Ya, itu yang jawaban yang benar. Jadi Nabi bertugas sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalahnya kepada umat. Nah, karena itulah alladzi anqadha. Jadi perkara ini yang menyebabkan beban yang sangat berat yang harus dipikul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Setelah engkau diangkat bebannya, dikasih beban oleh Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat derajatnya oleh Allah dikarenakan mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Besarnya bukan segini ya anak-anak ya. Jadi besarnya itu ya besar gitu loh. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan diperjelas lagi inna ma'al usri yusra tadi. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ada dua. Jadi ibaratnya itu ditekankan dalam posisi ini, diulang-ulang dua kali. Itu berarti ditekankan. Apa yang ditekankan? Kepercayaan bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, hikmah dari membaca surat Al-Isyraq ini salah satunya adalah mengingatkan bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Untuk itu, adik-adik tetap semangat belajar meskipun banyak rintangannya. Percayalah bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan kita semua, kesulitan teman-teman yang menuntut ilmu, pasti ada kemudahan baliknya. Itulah tadi sekilas tentang surat Al-Isyraq beserta asbabun nuzulnya. Selanjutnya sebagai penutup ada contoh-contoh dari penerapan mengamalkan surat Al-Isyraq. Yang pertama apa? Jadi tahu nggak Jadi? Apa Pak Guru? Nggak tahu ya? Tahu. Jangan tidur terus makanya. Jadi surat Al-Isyraq ini yang pertama mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Karena apa? Di balik kerja keras kita pasti kebahagiaan yang akan menunggu kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai semua cita-cita yang kita inginkan. Pak Guru, kalau kita masih sekolah bekerja kerasnya gimana? Masa kita harus nguli, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus, Dik Buta. Tepuk tangan dong. Nah, bekerja kerasnya itu dalam hal salah satunya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan tidur terus ya Dik ya. Iya Pak. Ya. Terus salah satu cara untuk bekerja kerasnya secara ya mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ini. Jadi misalnya kita selesai belajar tentang ini, kita terapkan di kehidupan kita. Itu salah satu pengamalan dari bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada Pak Guru. Kapan pulang, Pak? Kapan Oh ya, di sini ya. Setelah saya menutup kegiatan hari ini. Untuk itu kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.